Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Eki Rafael. Saya selaku mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya untuk membuat video presentasi mengenai mata kuliah bisnis digital ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Miss Kiki, yang dimana akan ada beberapa poin yang saya akan jelaskan seputar mengenai bisnis digital. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam bisnis digital itu adalah pemanfaatan media teknologi maupun media sosial untuk memasarkan mengenai produk-produk yang kita miliki, yang dimana ini akan memudahkan kita dalam penjualan produk yang akan kita jual dari hasil yang kita peroleh maupun yang kita produksi. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam bisnis digital itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Bahwasannya konsep ekonomi digital adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen utama dalam seluruh proses produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa. Dalam ekonomi digital, berbagai aktivitas ekonomi yang dahulu dilakukan secara manual dan konvensional kini berubah menjadi berbasis digital. Dengan memanfaatkan internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu juga sistem otomatisasi dan platform online. Dengan konsep ini, ekonomi digital menjadi motor pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi modern. Dan perlu kita ketahui juga dalam bisnis digital ada namanya strategi bisnis digital yang akan menunjang bagaimana mobilisasi dalam berbisnis. Yang pertama kita mengetahui bahwasannya strategi bisnis digital adalah rencana terarah yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan ada beberapa hal juga yang dapat kita lakukan untuk memobilisasi strategi digital, antara lain yang pertama itu memanfaatkan teknologi, misalnya seperti aplikasi, website, AI, data analisis, cloud untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua itu ada transformasi model bisnis, seperti perpindahan dari penjualan online dari perpindahan penjualan offline ke penjualan online. Yang ketiga itu ada optimalisasi pengalaman pelanggan melalui layanan cepat, personalisasi, dan kemudahan akses. Serta yang keempat itu ada efisiensi operasional, misalnya otomatisasi proses dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Yang kelima dan yang terakhir itu ada inovasi produk dan layanan dengan memanfaatkan teknologi baru. Dapat kita ketahui bahwasannya strategi bisnis digital mampu membantu perusahaan untuk bersaing di era digital dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak utama. Dan tidak jauh dari hal itu juga bahwasannya dalam bisnis digital itu ada namanya evolusi, yaitu perubahan maupun perkembangan. Perjalanan bisnis digital dapat dipahami sebagai proses panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pada era pra-digital, aktivitas bisnis masih sangat bergantung pada interaksi langsung antar penjual dan pembeli. Transaksi dilakukan secara tatap muka, pembayaran juga menggunakan uang tunai, dan pemasaran mengandalkan media cetak atau iklan tradisional. Namun, dalam evolusi perkembangan bisnis digital ada beberapa tahap. Yang pertama itu pada tahap digitalisasi awal tahun 1990-an, mulai menggunakan komputer, email, dan website sederhana. Bisnis hanya memindahkan proses manual ke bentuk digital. Yang kedua itu tahap kedua yaitu e-commerce dan internet massal. Itu dimulai pada tahun 2000-an sampai tahun 2010, yang dimana penjualan online masih berkembang seperti marketplace, toko online, dan sistem pembayaran digital menjadi umum. Yang ketiga ada mobile dan media sosial, dimulai pada tahun 2010 sampai 2015, yang dimana ini ada perubahan
Perubahannya apa? Yaitu perubahan besar terjadi ketika smartphone dan media sosial membuat interaksi bisnis dari pelanggan menjadi lebih cepat, personal, dan real time. Tahap yang keempat ada ekosistem data, yang dimana pada tahun 2015 sampai sekarang ini bisnis mulai menggunakan big data, cloud computing, dan platform digital keputusan lebih berbasis data. Dan tahap kelima yaitu pada era AI dan otomatisasi pada tahun 2020 sampai tahun sekarang, yang dimana kecerdasan buatan, machine learning, chatbot, dan otomatisasi perlu bisnis menjadi pusat inovasi, yang dimana bisnis tidak hanya digital tapi smart. Dan tidak jauh dari itu juga ada namanya infrastruktur digital dalam konteks digitalpreneur, yang dimana infrastruktur digital dalam konteks digitalpreneur adalah segala fasilitas teknologi dan sistem digital yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola serta mengembangkan bisnis berbasis digital. Dan dapat kita ketahui bahwasannya infrastrukturnya itu mencakup yang pertama ada platform online, yang dimana website, toko online, marketplace atau aplikasi. Yang kedua ada perangkat keras atau perangkat lunak seperti komputer, smartphone, aplikasi bisnis, dan sistem manajemen. Yang ketiga ada jaringan dan konektivitas, yang dimana seperti internet yang stabil, cloud computing, dan server. Dan yang keempat itu ada keamanan digital, itu seperti proteksi data, enkripsi, dan sistem keamanan cyber. Dan yang kelima ada sistem pembayaran digital, itu melalui e-wallet, mobile banking, dan payment gateway. Yang dapat kita ketahui bahwasannya infrastruktur digital adalah fondasi utama yang membuat seorang digitalpreneur dapat beroperasi secara efektif, menjangkau pasar luas, dan menjalankan bisnisnya secara online. Dan dalam bisnis online dan dalam bisnis digital juga ada beberapa perkembangan dari pasar bisnis digital, yang dimana perkembangan pasar bisnis digital berkembang sangat cepat seiring kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, di mana penyebab perkembangan pasar bisnis digital dipengaruhi oleh yang pertama itu ada perpindahan dari offline ke online, yang dimana konsumen semakin banyak berbelanja, mencari informasi, dan menggunakan layanan melalui internet. Yang kedua ada pertumbuhan e-commerce dan marketplace. Platform seperti marketplace, toko online, dan aplikasi layanan digital membuat pasar semakin luas dan mudah diakses. Yang ketiga itu meningkatnya penggunaan smartphone. Aktivitas belanja, pembayaran, dan pemesanan layanan dilakukan melalui aplikasi mobile. Yang keempat, munculnya ekonomi berbasis platform. Bisnis seperti ride-hailing, e-wallet, e-Dutch, dan vintage berkembang karena pemanfaatan platform digital. Dan yang kelima, data sebagai aset utama. Bisnis menggunakan data pelanggan untuk personalisasi layanan, strategi pemasaran, dan prediksi pasar. Dapat kita ketahui bahwasannya pasar bisnis digital berkembang dari transaksi sederhana menjadi ekosistem digital yang sangat luas dan cepat serta terhubung, didorong oleh teknologi mobile dan perilaku konsumen yang semakin digital. Itulah beberapa bagian maupun poin-poin yang berkaitan dari bisnis digital. Itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, unsur makola wala tanzur makola. Unggul dalam moral, anggun dalam intelektual. Billahi fil sabli haq fastabuqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.